Oke, silakan dimulai dari yang tadi pertama masuk sudah gitu. Oke, silakan Bu Febi kayaknya yang tadi pertama. Ya Kak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya Pak, untuk perkembangan minggu ini disertasi saya itu belum saya tambah lagi Pak, tapi ini sudah siap untuk submit ulang yang revisi kedua IL Pak. Oke. Oh ya kan Pak Dedi kan mau berangkat haji, berarti sudah sempat ketemu Pak Ya, Dedi untuk yang revisinya. sudah Sudah Pak, sempat dilihat Pak Dedi belum? sudah. Hari Sabtu kemarin ada bimbingan juga dengan Prof. Dedi, itu bimbingan terakhir sebelum beliau berangkat katanya. Iya, makanya itu karena kan katanya. Terus kalau kemarin yang diminta revisinya ada berapa poin itu yang di Eh, Poinnya kemarin itu masih ada 3 Pak. Jadi yang pertama yang masih katanya not significant, kemudian apa ya satu lagi itu. Tapi itu kata kata teman-teman pengalaman itu memang akan ada terus katanya sampai tapi intinya ini karena ada beberapa figur yang dikasih itu figur 8 kayak gitu, jadi perbaikin aja dulu yang itunya katanya gitu. Tapi itu sudah minor revision Pak. Jadi kemarin kan Bapak juga ada masukan, saya share screen boleh Pak? Ya, oke, silakan di. Ya, oke, maka kalau memang sudah berarti revisi ke berapa ya baru ya ini ya? Ini revisi kedua Pak. Nah, ini kemarin kan masukan Bapak untuk menambahkan referensi dari algoritma, itu sudah saya tambahkan. Jadi untuk optimum bandwidth-nya itu saya merujuk ke package yang ada di R, itu SPGWR. Kemudian untuk Fisher scoring-nya itu merujuk ke ke bukunya Ehlers Pak. Dan ini sudah saya nyatakan juga di Nah, poin-poin perubahannya sudah saya masukkan seperti ini. Kemarin abstrak itu saya perbaikin. Kalau abstraknya satu paragraf itu ya, kayaknya ada ya. Ini berapa nih? Iya, satu Biasanya paragraf. abstrak ada yang minta dibikin satu mungkin ininya terus baru masuk apa sih yang mau di kadang ada yang diminta apa kayak yang jadi untuk menunjukkan kebaruannya itu loh. Ini Oh, memang satu paragraf, nggak di oleh abstrak reviewernya nggak dimasalahkan. enggak Pak. Biasanya kan satu paragraf harus ya selalu menunjukkan ya apa yang ada terus apa yang mau ditawarkan gitu loh, ada kelemahan apa itu, ada yang minta penajaman kayak gitu dan dalam bentuk paragraf sendiri-sendiri. Oh, Ini ada yang kadang sampai segitu ini kok, makanya paragraf sepanjang ini kok yuk nggak dibiarin aja. enggak Sebenarnya ada. kalau bisa nggak ada ini ya, makanya kalau saya lihat itu kan panjang gitu. Iya Pak. Minta Sebenarnya enak kan minimal kan dua paragraf. Paragraf pertama adalah yang existing-nya itu kelemahannya apa, kita mengkritisi yang existing, terus kita nawarin apa gitu. Yang terus dari yang kita tawarkan memberi perbaikan apa kan sebenarnya intinya kan kadang seperti itu. Sudah dibuat gitu aja kadang ya masih ya nggak yang memang kayak baca nanti kalau memang apa kan minimal kayak dua paragraf lah kalau paragraf untuk yang kita mengkritisi apa yang ada. Terus yang paragraf kedua kan kita menawarkan apa yang kita dalam rangka memberi perbaikan dari yang sudah ada. Jadi itu yang untuk ya kalau sudah dikirim ya berarti ini ya sudah ya. belum Pak, hari ini saya mau pamit dulu. Hari ini Soalnya kalau bisa dipecah dua ini lebih yang coba di abstraknya ini, kalau satu kok kayaknya ya ini dari satu bagian. 2 kolom ini Pak. Jadi mungkin makanya terlihat panjang. Saya lihat di
contoh-contoh paper yang terbit memang paragraf semua sih Pak. Satu paragraf itu ya? Iya. Ya saya nggak apa-apa, mungkin kadang stylenya di situ ada yang ingin mecah antara existing dengan yang apa, yang tawaran yang barunya gitu. Ya oke, apa nanti kalau memang ini ini konsep yang perdana. Kemudian itu kemarin ini lebih ke bibliografinya. Kemudian saya jabarkan lagi log livelihood-nya juga. Oh, ini detilkan ininya. Iya, Pak. Yang diminta mendetilkan gitu oleh si reviewernya. Sebenarnya enggak minta didetailkan, tapi kemarin itu kan saya agak bermasalah dalam ini Pak. Jadi kalau dalam untuk latex 2 kolom ini dia tabel itu akan ke halaman selanjutnya kalau ini Pak. Jadi ini kemarin kalau nggak saya tambah di sana, tabel ini hanya untuk kolom ini. Oh, untuk lebih ke ini biar tampilannya lebih ya. Iya. Jadi saya tambahkan kalimat itu juga belum nambah kan gitu Pak. Terus saya kasih itu jadinya tabelnya masuk ke kolom sebelah ini. Jadi dia full dalam satu. Nggak kepotong tabelnya jadinya. Itu makanya alasan. Ya udah kalau itu ya bolehlah dikirim dulu nanti kalau ini sebagai paper perdana bukan nyangkut tuh. Iya Pak. Ini Q berapa ini? Yang ini Q berapa kalau yang ini? Ini Q3 Pak. Q3 ya. Iya. Engineering letters. Nah, ini yang kemarin penambahan untuk referensi ininya, referensi algoritma. Ya, yang itu. Yang gambar. Tapi sebenarnya kan algoritma yang lama itu seperti apa, terus dimodifikasi kan oleh Bu Wabi ini, kalau bisa diperlihatkan ini aja bahwa kadang kita mungkin sebagian masih punyanya algoritma lama kan, berapa langkahnya lah gitu. Iya. Yang harus di. Ya oke, sudah saya kira bisa di ini ya, nggak apa-apa lah. Oke Pak, ini nanti saya submit ulang dulu Pak ya. Nah, sambil nanti kan, karena Pak Bedi kalau saya berangkatnya minggu ini apa ya kalau kata sudah. Iya, kalau tanggal 7 apa tanggal? Ya, pokoknya kemarin kan yang dalam minggu-minggu ini harus sudah. Nah itu satu. Terus gini Pak, kemarin juga Prof Dedi bilang untuk mempersiapkan satu paper lagi yang bisa terbitnya cepat kata beliau gitu untuk just in case kalau ini agak lama gitu. Nah jadi saya tuh kepikiran untuk masukin ke metode X gitu kan Pak. Kalau di metode X gimana? Saya tanya ke Prof Dedinya. Oh ya udah nggak apa-apa kata Prof Dedi. Yang penting karena bisa cepat aja. Yang agak cepat juga sebenarnya matematik statistik. Asal ada datanya biasanya ini. Kemarin saya matematik statistik itu dari yang tesis saja pada masuk gitu. Yang penting ada data. Mereka novel ininya nggak terlalu tinggi itu. Tapi kalau nggak ada data ditolak. Jadi harus ada data itu. Nah ini kan main data kan. Itu matematik statistik lumayan itu. Itu dia Q4 atau Q3. Itu relatif cepat kok dia sebenarnya kalau ini. Asal ada dia lebih kayaknya mungkin kebaruan di data lebih jadi prioritas sepertinya itu jadi banyak penajaman di ininya biasanya lolos itu. Ini kemarin saya yang apa S1 ya terus yang 2 kan di metode X, memang metode X juga mengarahkan seperti itu. Iya. Ya silakan aja kalau memang kalau yang matematik saya belum ada ya nyoba di matematik statistik ya. Belum Pak, kemarin kan Prof Dedi kan belum nggak usah dulu kata beliau gitu kan. Ya kalau memang boleh kalau boleh metode X ya sudah, karena kemarin Pak Ridwan jadi kadang nggak dengan metode X gitu. Karena metode X kan itu ilmunya campuran. Saya udah nggak tahu lagi kemana gitu kan Pak, jadi ke metode X aja gimana Prof? Ya udah nggak apa-apa kata beliau gitu. Nah, ya udah berarti kadang-kadang ya karena jurnal awalnya dia mau spesifik apa, kalau lama-lama nggak ada paper yang masuk ya udah, karena sekarang kan sudah cenderung sudah seperti bisnis karena iya.
Nah, ini apa juga saya tuh pertimbangannya juga metode X itu kan Pak, nanti bisa saya ini ke apa, ajukan bantuan ke LPDP karena kan Q2 gitu Pak. Oh iya Jadi betul, kalau kalau kan Q2 ini pengalaman saya yang tes itu pada masuk ke Q2 orang itu kan yang dapat berapa 15 lumayan kata untuk biaya 15 produksi ya kan Pak. cuma 500-an apa ya. Ya, sekitar Untuk 900 lewat 9 Cipura. juta habisnya kalau nggak salah teman saya. Iya, ya sekitar itulah 7-8 juta. Tapi dapat dari PDP-nya ternyata berapa? 15. 15 katanya. Ya. Jadi itu juga pertimbangan Ya. saya Pak. Oh ya memang kalau untuk ke situ ya betul memang lebih enak metode X itu karena dia Q2. Kalau untuk yang LPDP jadi memenuhi syarat itu. Iya, Karena nanti untuk yang LPDP memang LPDP ngejarnya malah nanti dari Q2 kan yang metode X kalau lolos kan bisa untuk membiayai yang lain kan. iya itu. Untuk iya strategi ininya ya dioptimalkan itu. Karena kalau masuk Q2 dapat itu kan terus di ini. Ya nggak apa-apa betul kalau pertimbangan ke arah itu ya metode X aja. Karena yang materi satu masih Q3 juga Iya. biayanya ya lumayan. Iya. Jadi kadang bisa ke situ dulu. Ya nggak apa-apa kalau memang itu siap. Karena metode X juga relatif cepat kok itu kayaknya bolak baliknya. Jadi apa saya untuk presentasi SIM di SIM saya presentasikan, kemudian saya masukkan ke jurnal metode X. Metode X, ya. Ya apa gitu jadi dipresentasikan yang penting kan nggak masuk di pertandingan nggak apa-apa juga. Ya. Yang ke Maruca Metode yang apa jadinya kontennya yang Ini nawarin Pak, yang Kopula logistik autoregressive regression ini Pak. terus kopula yang dipakai apa yang mau ditawarkan di situ? Kopulanya kopula kondisional. Jadi di sini kan kita menggunakan kopula bersyarat yang satu langkah. Ini Pak, kopula based first order Markov chain models. Nah, di sini kan kita membutuhkan fungsi distribusi dari marginalnya. Nah, fungsi distribusi dari marginalnya ini syaratnya adalah YT-1-nya, Pak. Nah, kemudian ini untuk fungsi distribusi bersyarat fungsi distribusi marginalnya kita gunakan fungsi logit ini, Pak, dari regresi logistik. Nah, jadi yang kita duga beta 0, beta 1 sampai beta J dan juga di sini nanti ada parameter kopulanya menggunakan kopula Gaussian. Kalau kondisionalnya apa tadi yang dipakai untuk kondisionalnya? Untuk kondisionalnya leg satunya Pak. Jadi peluang YT dengan syarat YT-1. Oh, jadi makan tadi menggunakan yang first order itu jadi hanya satu apa? Satu langkah. Satu langkah jadi di seperti itu Pak. Nah ini jadi untuk penduga beta 0 beta 1-nya itu kita duga menggunakan. Nah ini ide ini dari pengembangan papernya siapa jadinya yang di yang di depannya? Awal penyesuaian dari punyanya ini Pak Alcoba ini Pak. Ini Kopula base markup. Dia nawarkannya apa di awal ini? Dia menggunakan datanya variabelnya zero inflated time series Pak. Jadi di Poisson. Oh, dia kosong terus di sini diganti binomial gitu atau? Ya, kita ganti binomial. Binomial itu. Jadi di sini jadinya terus masuk jadi ngubah di situ ya karena memang ini kemarin banyak main di binomialnya jadinya ya terus nambahkan.
Oke, coba terus kalau dari sisi misalnya kan ini sama-sama kerja itu sudah dilihat itu, misalnya kan kalau apa dengan setelah dikopulakan kira-kira berdampak apa, ada kelihatan nggak ini ya, dengan terus dikondisikan ke, kalau ada yang satu step sebenarnya bisa aja kan kita ke misalnya adalah 2 langkah kan, dari jauh ke. Jadi ini kalau yang masih dengan 1 langkah itu yang merah ini kan Pak. Kalau logistic regression biasa itu dia merah ini. Nah ini merah. Saya itu makanya lagi berarti yang mana kemarin perasaan. Kalau datanya yang biru ya, datanya yang biru apa yang hitam? Datanya hitam Pak. Hitam terus yang biru apa itu kok? Ini yang kopula, pakai kopula. Tapi kok jauh. Nah itu makanya saya lagi meriksa lagi di mana salahnya gitu. Kalau itu kayaknya salah komputasi kalau biasa, kalau parah kayak gitu. Iya. Kalau dari model misalnya sudah ada yang berhasil kan, kita model di situ. Iya. Kalau dari, karena mestinya kan saat meresetnya biasanya kan yang kayak yang hitam dengan merah itu kan polanya hampir, cuma dia belum deket banget gitu. Iya, Pak. Makanya lagi utak-atik ini dari kemarin. Karena ya kalau dari segi polanya sih udah hampir mirip, tapi ya kenapa kok melenceng jauh? Jauh banget. Kalau itu jauh banget itu. Karena ini apa bolak-balik gitu kan Pak. Nanti makanya saya lagi meriksa dari kemarin ini di mana salahnya gitu. Cara untuk metode itu ini yang ini ya yang ya, Mas ya. Ya makanya itu kan harus setiap ada ide kan harus memang ada perbaikan dari, ya kalau misalnya tadi kalau parah sekali ya bisa juga dari model, bisa juga dari sisi pas programmingnya itu yang kadang bisa juga menyebabkan jadi parah, walaupun mungkin secara teori mestinya dekat, tapi pada saat dilakukan komputasi mungkin kalau tadi kan parah banget itu jauh. Oke, sementara itu masih ada lagi? Itu aja dulu Pak. Terus ini Pak saya juga minta untuk mau mencoba lagi untuk perpanjangan ke LPDP Pak. Jadi ini kemungkinan dalam setiap bulan kami akan mencoba untuk mengajukan. Jadi nanti tiap bulan saya akan minta tanda tangan dari Bapak. Ya nggak apa-apa. Seperti usaha itu kalau nanti nama-nama nyantol kan kayak orang mancing gitu. Nanti kalau dapat ya udah gitu kan. Dicoba aja, yang penting kan cukup ini kan serba digital itu kan nggak terlalu ya. Tinggal diteratenin aja tiap bulan nama-nama kan mungkin dapat. Ya minimal nanti tadi ngejar, kalau metodik memang itu kalau bisa, karena minimal harus Q2 kan yang LPDP itu. Ya, yang dikasih itu kalau nggak Q2 nggak dapat. Ya oke, saya kira udah cukup ya, terima kasih. Berikutnya kayaknya tadi ya Bu Yunita ya, yang udah ya kan. Iya Pak. Ya, untuk ya mungkin Bu Yunita untuk informasi ini sebenarnya dari Pak Danang tadi data BPJS bisa diakses itu asal minta kontak ke sana itu. Jadi nanti tanya Pak Danang itu, Pak Danang ternyata sudah berhasil dapat data cukup banyak itu, data sampelnya cukup besar itu. Jadi nanti kontak aja Pak Danang, caranya gimana, tapi nggak langsung, harus ada proses lah itu. Tapi setelah ini nanti akan dikasih, karena saya kira menurut saya lebih, kalau bisa dapat data BPJS itu mungkin bisa lebih baik daripada, karena kalau data misalnya kayak saya itu tadi kan mungkin prosedurnya bisa lebih rumit kan itu. Tapi kalau BPJS kalau memang itu tadi cukup baik ya online itu email hanya bisa dapat, mungkin kita bisa skupnya kan malah naik ke malah nasional kalau bisa dapat datanya skup Indonesia kan. Karena nanti bisa aja ya kayak seperti yang tadi kan ada bisa ke spasialnya, mungkin kita bisa berpikir juga akhirnya fenomena tentang kanker tadi secara spasial juga gitu, kayak apa sih potret perkembangan itu kan, kayak seperti jantung katanya paling tinggi informasinya dari Pak Kodibasa dulu adalah di Jogja gitu, tapi nggak tahunya setelah ditelusuri lebih jauh karena banyak orang kalau pensiun ingin di Jogja padahal pada sudah punya jantung. Jadi ternyata akhirnya kasus jantung banyak di Jogja. Nah itu karena harusnya orang Jogja sendiri harusnya adem ayem, harusnya ya nggak pada jantungan gitu. Nah itu kan fenomena karena terjadinya
Karena kemarin saya beberapa ketemu teman saya, saya pensiun mau di Jogja, gitu. Sudah pada siap-siap renovasi rumah di Jogja, gitu. Ada yang beli rumah, ada ini karena ingin menikmati. Nah itu kan, ada saya belanja juga gitu. Di sebelah saya itu juga tahu-tahu beli rumah, terus ternyata sudah punya jantung juga. Nah, jadi saya ingat fenomena itu. Jadi nanti kalau bukan kayak kan kita nggak tahu secara sebenarnya, maka nanti kalau BPS bisa dapat, saya malah ingin lihat berani masuk ke wilayah yang tadi fenomena apa spasialnya, karena kalau waktu pakai saat itu kan nggak mungkin, sulit kan. Kalau ya kita mencoba lah, kalau memang nanti maka segera aja kontak BPJS untuk bisa dapat data itu. Katanya Pak Danang cukup lengkap, Pak Danang kemarin beberapa ternyata sudah banyak menggunakan data itu. Cuman ada prosedurnya. Saya kemarin daftar lah, nanti yang kontak Pak Danang lah, caranya gimana saya. Iya Pak. Ya nanti segera aja ya ada kontak tuh caranya gimana, langsung supaya kita bisa mulai memainkan beberapa. Ya oke, silakan yang mau disampaikan. Ya, kemarin saya juga udah minta jadwal ke Dokter Susan lagi, cuman beliau masih belum bisa ngasih jadwal yang pastinya kapan. Kemudian dengan Bu Nurma kemarin sudah mulai juga diminta untuk memodelkan yang stokastik biayanya, Pak. Terus biaya ini kan pakai apa untuk fungsi sementara pelibatan ininya, karena kan kita sementara kan jadi karena kemarin masuk area itu kan sebenarnya kita kan ingin lihat tadi kan proses orang itu. Oh kemarin Bu Nurma tetap minta karena kemarin kita sudah ke efek samping, cuman diminta untuk efek samping secara umum. Jadi nanti biaya itu kita memodelkan dinamiknya dari stokastiknya itu stokastik jumlah pasiennya Pak, seperti itu. Jumlah pasien yang mendapatkan perawatan rutin ditambah stokastik dari pasien yang terkena efek samping seperti itu. Nanti total biayanya itu tadi penjumlahan dari stokastik yang nanti dikalikan dengan rata-rata biaya untuk masing-masing pasien, seperti itu Pak. Tapi kalau dari misalnya kayak stadiumnya kan, dia kalau terjadi perubahan stadium kan ininya gimana untuk nanti mau melihat. Maka sebenarnya saya yang ingin, mungkin kalau nanti ketemu ya, sebenarnya orang kalau kena kanker sejak oke lah mulainya dari mana, kan ada yang startnya dari stadium sudah akhir, kadang ada yang stadium awal yang masih kadang istilahnya baru benjolan kecil itu yang itu kan ada yang itu. Jadi nah sebenarnya kita kan jadi harus mulai dari mana untuk kita akan memodelkan, karena dari situlah mulai kan tindakan pertama kan mesti selalu harus operasi, kan sudah jelas biaya kan, biayanya cukup besar kan kalau untuk, karena semua kan biasanya startnya adalah langsung di ambil walaupun kecil ternyata tetap diambil biasanya itu start itu. Nah itu baru dilakukan yang supaya pengendalian pasca diambil itu. Nah ini justru nanti kalau ingin adalah mulai start, karena sejak punya orang kedetek itu mesti langsung disamarkannya disuruh operasi, mesti itu tindakan pertama itu. Karena saya pernah juga, nah nanti akhirnya itu setelah diinikan kan Pak itu kelihatan posisinya sudah seperti apa, sudah menjalar kemana kan, itu yang kadang. Jadi saya duga ada kemungkinan dari sisi kita bisa main di sisi size ininya si cancernya kan. Kalau saya kecil ini mungkin saya nggak tahu kalau biaya operasi apakah sama apa enggak. Terus kalau yang namanya sudah terlanjur agak ini kan dia kemungkinan karena akan cenderung dia akan ada secara naluri akan menyebar kan dia. Itu yang kemarin jadi langsung masuk ke. Tapi sebenarnya kalau untuk memulai bisa saja sebenarnya dalam keadaan tidak ini dulu kita lihat bagaimana mungkin kita nggak bayangin sampai ke state berapa, di situ aja kita bisa melihat bahwa biaya yang timbul yang kita harus ditanggung berapa itu dalam satu ya tadi lah baru pokoknya intinya kan ada indikasi lah orang ini kayaknya mau ada benjolan di ininya kan ke situ, ternyata sudah diinikan benar bahwa dia adalah
kena hajar, maka langsung kan otomatis adanya si tindakan pertamanya mesti itu. Nah, ini yang saya daripada kan saya inginkan sebenarnya kalau kita bisa dapat kayak SOP-nya orang yang urusannya dengan ini, karena dulu ya dari yang Pak Kudan juga nggak bisa. Akhirnya kan ya saya berandai-andai aja di wilayah. Nah kalau iya karena supaya model yang kita buat ya memang itu serealistik mungkin gitu dan serasional mungkin dengan ini ya, maka nah nanti kalau misalkan saya makanya mungkin nanti segera dari BPJS moga-moga cukup lengkap karena mereka kan BPJS kan menanggung itu, jadi berarti sejak operasi langsung saya kira mesti ada itu. Karena kemarin kan waktu saya berarti dengan Pak Kota sudah pindah dia dari ke Jazirah, jadi ya sudah, tapi ternyata bisa akses langsung itu, jadi bisa minta itu ternyata dengan hanya by email itu. Nah, dari situlah mulai nyusun model karena sekarang model yang di sini itu sesuatu yang memang realistik lah itu, jangan sampai ya kayak yang kemarin karena terpaksa berangan-angan karena kita kadang bingung kan mau ini ya, padahal sebenarnya kita ingin memberi manfaat orang-orang yang kalau kedetek itu terus seandainya dia terjadi kambuh lagi, kalau ada datanya berapa lama sih dia akhirnya muncul lagi, karena harusnya kan rutin kontrol misalnya tiap bulan. Apakah dengan durasi itu cukup untuk memantau kemungkinan muncul lagi gitu. Nah ini sebenarnya kalau bisa, tapi nggak pernah dapat ya artikel-artikel yang bisa dipegang ya tentang sebenarnya apa, karena kita kan mau fokusnya di sisi tadi kan, jadi tidak detail secara teknis medisnya karena kemarin sudah secara klinis kita sudah akan kita tinggalkan kan, maka saya lebih ingin dari sisi seperti dari pasien kan nggak pernah tahu sebenarnya kanker saya kayak apa, yang penting pokoknya saya tiba-tiba disuruh operasi, suruh kemo, suruh ini kan cuma tahunya gitu. Nah kita bisa ngambil dari sisi itu, maka jadi kita tahu bahwa untuk itu biayanya berapa lah, sama seperti kita sekarang posisi sebagai pasien kan bayangin saya harus memprediksi nyiapin anggaran berapa nih, wah yang BPJS nggak apa di sisi ini. Sebenarnya kan kita membantu untuk itu, udah kalau kita ketemu proyeksi itu kan jadi akhirnya oke, perlu ada top up asuransi kan yang mengkos sebagai komplement dari BPJS, bisa seperti itu. Nah ini yang malah sekarang kalau saya udah kemarin lulusannya mungkin saya jadi kalau memang ketemu lebih memilih tentang apa ya istilahnya kayak SOP, kalau saya sebagai pasien misalnya nggak aja saya tanya gitu, oh ada indikasi kok jelas ada pasien itu, apa sih langkah selanjutnya, itu malah lebih penting itu. Soal diapain di sananya kita mungkin teknis medisnya nggak penting lagi kan, tapi dari si itu terus kita nanti akan lihat kalau aksesoris adalah, jadi kalau tempat untuk operasi adanya cuma bisa di Jogja lah, orang-orang yang di luar Jogja bagaimana kan. Nah itu yang kita pikirkan ya mirip seperti mungkin kalau ingin inspirasi ya waktu yang tentang pertanian yang dilakukan buat ini, dan akhirnya ke indeks biaya ininya kan, jadi kita bayangin petani bukan hanya kegagalan di sisi ini, tapi juga karena hidupnya dia kan butuh itu. Jadi orang kalau kena kanker juga kan keluarganya butuh secara finansial kan. Nah, dia kalau harus di ini, nah, malah saya jadi malah berpikir itu setelah tadi secara klinis nggak mungkin masuk, saya milih kita posisi sebagai pasien kan nggak tahu tentang detail klinis kan, tahunya cuma manut disuruh ini datang ke rumah sakit akan dikasih tindakan, oke di cover BPJS, tapi kan yang biaya hidupnya di sekitar Sarjito kan harus siap juga kan. Nah kadang ada yang milih nggak mau berangkat, hanya milih ke pengobatan alternatif, itu kan karena itu di alternatif nggak perlu pakai repot-repot, langsung dapat ramuan pulang gitu kan. Nah itu salah satu sebenarnya akhirnya saya malah milih ke aspek akhirnya sosioekonomi sekali karena klinis nggak mungkin bisa masuk, saya malah masuk ke yang ini. Makanya tadi kalau memang bayangin model mulai masuk ke sampai konteks itu. Ya kayak di pertanian dulu yang waktu kan nggak, kalau di sisi itu aja nggak. Lebih penting juga kita harus bayangkan bahwa seorang petani kalau gagal panen bukan hanya masalah untuk beli bibit lagi, untuk makan aja dia udah susah. Nah kalau dia terlilit utang, akhirnya itu kadang sawahnya jadi hilang, akhirnya jadi buruh tani kan, kalau sudah nggak jadi. Nah itu fenomena itu yang akhirnya ya kita membutuhkan sebenarnya
apa sih yang terjadi pada saat ada musibah itu. Tapi secara malah lebih komprehensif lah. Kalau itu kan data sosial kan lebih mudah kan, kita bisa akses, mungkin nanti dari BPS ada, dari itu. Jadi karena kalau tadinya kan saya berharap masih di titik mikronya kan, saya ini malahnya naik agak ke makro, dan mungkin dengan model matematik jadi juga lebih mudah masuk ke situ. Kalau di mikronya kan kita masuk di wilayah klinisnya, tadi saya berharap sekalian membantu. Saya pikir dari konteks riset mediknya, tapi kalau sudah nggak mungkin dia masuk wilayah itu, saya milih. Maka nanti usahakan ke BPJS, juga lihat di BPS tentang profil orang-orang yang sebarannya kayak apa di Indonesia. Jadi nanti kita malah nggak fokus background Sarjito. Kalau dulu kan saya yang memang kan masih fokus apa nama Sarjito kan saya ini, karena memang ininya. Nah ini saya berpikir malah kalau bisa berpikir lebih luas ke nasional, jadi kita malah dalam rangka membantu bagaimana, karena kasus sekarang kan kanker kayaknya makin meningkat karena entah pola hidup atau jadi mudah sekali kan terkena kanker bermacam-macam. Nah saya kira nanti kan karena kita sementara startnya terlanjur fokus ke breast cancer, ya sudah. Nah tadinya kan kita berharap agak klinis, kalau sudah enggak, sebenarnya saya ingin melihat kanker secara umum yang malah yang jelas kita bayangkannya malah sekarang saya ingin berpihak di posisi sebagai, memang kemarin saya sebenarnya adalah posisi sebagai pasien, bukan posisi sebagai dokter harus ngatasin apa enggak, tapi sebagai pasien yang karena harus manut sama treatment yang disarankan dokternya. Kalau di balik itu kan ada konsekuensi finansial. Finansial tidak hanya untuk membayar rumah sakitnya, tapi untuk membayar biaya hidup di sekitar itu, untuk membiayai selama proses perawatannya itu. Nah itu makanya kan bisa juga jadi melihat mungkin akhirnya masuk ke indeks biaya hidup. Kalau kita operasi di Jogja sama operasi di Semarang atau di Jakarta bisa juga jadi beda. Itu bisa juga kita akhirnya malah saya ingin memperluas, dengan setelah kemarin terpikir tadinya mau menyempit tapi malah nggak ada apa-apa, ya kita akhirnya memperluas kan. Nah, itu nanti ya arahnya ke situ. Maka saya ingin kalau bisa segera bisa dapat data dari BPJS seberapa sih kita bisa, harapannya setelah ada model kan kita coba estimate. Nanti tambah dari yang BPS ada untuk melihat indeks biaya hidup pada saat kita dirawat itu. Karena kalau di situ kan mesti juga ada, karena biasanya perawatan itu kan ada yang cukup lama dan enggak sekali datang kan, kadang bolak-balik itu. Itu yang juga. Nah nanti kalau soal komplikasinya sampai kayak apa, nah itu kalau bisa kita coba dapat datanya, ya bisa aja kita nanti kan bisa melebar, karena intinya pokoknya kata kuncinya oke lah, kita memang di breast cancer, tapi kita kan lebih sisi ke financial risk-nya itu yang ingin kita coba mitigasi itu. Karena kita dari background-nya kan sudut pandang finance-nya kan, jadi saya memang lebih ingin ke situ, makanya moga-moga data BPJS bisa kita peroleh, data ini bisa gitulah, nanti bisa untuk supaya dapat model bisa. Ya nanti coba ini ya segera aja kontak Pak Danang untuk bagaimana cara akses. Setelah itu lihat data BPJS tentang breast cancer kayak apa sebaran di Indonesia. Itu jadi terus tadi kalau treatment kan saya kira mungkin dari saya nggak tahu bisa dapat dari data mana, sebenarnya kayak tadi rangkaian perjalanan orang kena kanker sebenarnya apa aja, sebenarnya saya ingin tahu, kayaknya belum ada ya, belum dapat ya yang jadi cuman ya itu kayaknya sumber referensinya bisa dapat nggak Bapak? Kalau orang kena kanker langkah pertama sudah ada belum? Ada sih Pak, sudah. Tapi dia bentuknya kayak penata laksanaan dari Dinkes gitu Pak. Nah yang kayak gitu. Saya malah kalau bisa itu nanti kita baca. Jadi malah dari itu coba nanti saya malah ingin lihat itu, karena saya lagi mikir gara-gara terjadi perubahan strategi arah ininya apapun dia namanya, kalau sudah berjalan ya, karena memang dulu waktu saya dengar juga sempat kayak gitu, waduh tadinya ke kardio tiba jadi harus netro, ya udahlah kita sebut harus bisa gitu kan. Nah, orang matematik, orang statistik kan
orang yang fleksibel itu dengan segala macam masalah itu, tidak ada ini enggak ya bisa geser-geser tadi. Nah itu harapan saya itu. Jadi kalau tadi ada malah saya ingin coba itu dulu yang dari standar operating prosedurnya kalau untuk kena kanker. Terus nanti dari situlah saya malah ingin start bikin modelnya daripada kita bikin model, karena antara awal yang tadinya saya rancang itu kan sudah agak berbeda setelah kita nggak bisa. Tadinya kan saya ingin bayangkan membantu dari sisi klinisnya bahwa apa sebenarnya kalau harus tindakan yang konteks untuk sembuh itu, dan di samping kenapa dari konteks sisi medisnya, kalau sampai ada konsekuensi finansial, kita juga pikirkan tadi kan harus dari mana. Nah, maka salah satunya kan kita mau meng-create yang prosedur untuk asuransi ya, supaya intinya bagaimana sih kita supaya berhasil mengatasi kankernya, intinya dari lebih ke sisi pasien kan. Kalau sisi dokter kan dia ingin meng-create metode lagi, itu kan ya terserah, tapi kan kita nggak boleh masuk sana kan. Ya nanti coba kalau malah saya ingin, ya mungkin terpaksa harus ada sedikit perubahan dengan yang kemarin terjadi, maka untuk yang berikut saya ingin, kalau ada tadi yang pokoknya bahasa gampangannya, kita bayangkan aja sebagai orang tiba-tiba kok kena itu, apa yang harus saya lakukan gitu kan, ataukah milik ke alternatif misalnya, itu kalau perlu dimodelkan juga bisa kan, kita ingin lihat profil, kenapa jadi banyak yang lari ke alternatif, itu kan juga suatu kajian yang menarik kan, itu kan kita jadi lihat dari sosial ekonominya kan. Jadi kita sekarang malah saya setelah melihat itu saya ingin melihat dari sisi proteksi apa orang yang kebetulan terkena kanker, apa sih yang dilakukan. Nah, kita sebenarnya kalau dapat data BPJS bisa dapat berapa sih orang yang lari ke alternatif gitu. Kenapa gitu. Nah, kalau bisa dapat data informasi itu ya menarik itu. Kajian yang saya yakin mesti karena faktor, bisa juga karena fisiologis, karena takut itu. Jadi kan orang ini takut kan kalau nggak itu ya udah, takut bisa berbagai macam kan, memang takut beneran, dalam artian dia nggak suka dengan treatment yang ada di medis itu, atau karena finansialnya, itu kan berarti dari sisi ekonominya. Tapi kalau dari sisi karena medisnya berarti dia mungkin secara finansial itu bukan wilayah kita kan, itu wilayah kita kan orang yang karena sebenarnya berani tapi problem di sosial ekonominya itu. Mbak, saya repot kalau itu biayanya dari mana misalnya. Nah, itu yang kita ambil. Kalau yang lari karena takut ke medis, nah itu saya nggak akan masuk. Gitu. Karena itu beda pendekatan, itu kan kampanyenya para dokter supaya orang sadar mau ke medis itu, bukan lari ke non medis itu. Karena beberapa yang ya sempat ada kan, ada yang milih lari ke non medis kan. Karena saya nggak mau, takut, malah tipis saja takut akan ketahuan gitu kalau punya kanker itu. Dan saya kan supaya apa nanti rangkaian ceritanya saya untuk intinya berarti sekarang agak sedikit saya ubah akhirnya arah. Ini adalah sekarang Bu Yuta bayangkan bahwa pokoknya ada orang tiba-tiba kok aduh ini kayaknya ada sesuatu di jalan, di situ saya milih periksa apa enggak, enggak, lari ke alternatif, udah itu bukan urusan kita kan. Saya berani ke rumah sakit, saya berani ke dokter. Setelah ke dokter ternyata dinyatakan ini kena itu. Nah, itulah kita startnya dari situ. Tapi orang yang berani ke rumah sakit, yang berani ke medis. Nah, di medis kita ada tadi yang diulis, kalau ada tata laksana bagaimana sih dalam konteks itu, nanti kita mulai cari datanya. Nah, kalau nanti dari sisi itu kan berarti dari setiap yang kalau kita start kena terus yang sebagian ke sana, yang ke non medis, kita pokoknya ada yang di medis berapa. Tapi sebagai awalan cerita juga menarik sebenarnya, bisa dilihat kalau sampai mungkin 70% ke non medis, berarti ada sesuatu yang nggak beres di sisi medis kan, dari sisi kenapa masa lari itu.
Jadi ada yang ya sudah pasrah, enggak nama, apakah takut? Ya lah, itulah yang kajian paling awal. Setelah itu masuk ke wilayah medis, sebenarnya ada berapa sih treatment-treatment yang harus itu, dan akhirnya mana yang di-cover BPJS. Nah, dari situlah kita mulai menyusun modelnya kan, bagaimana untuk melihat bagaimana perjalanan finansialnya kan, itu ya otomatis kan perjalanan medis tapi tidak pergi ke agresi. Nah, nanti kita main covariat ya, kalau di model kita ingin masukkan covariat berarti lebih ke tadi, bisa spasialnya, lokasinya, bisa juga dari sosial ekonominya. Jadi bukan status medisnya akhirnya, Mas. Yang medis saya nggak masuk karena kita nggak mungkin dapat data medis masalahnya. Yeah. Jadi dari sisi itu aja, pokoknya hanya dikabari bahwa ini loh besok kamu akan ke tindakan ini. Nah, kalau BPJS yang mengkapan berarti BPJS ada angkanya itu. Nah, itu moga-moga bisa dapat itu angka di BPJS-nya itu. Ya nanti dicoba itu, yang minggu depan sudah ada gambaran. Tadi kalau yang karena saya ingin daripada kita memodelkan tapi belum terus ya yang sudah jalan ya sudah itu yang dari lanjutin. Itu kalau bagus sekarang kan saya pikir dari itu ternyata yang tidak seperti itu ya kita geser aja. Saya lebih akhirnya main di agak lebih makro bukan ke mikronya itu. Terus saya kemarin nanya-nanya ke BPJS bisa, nah BPS juga kayaknya mungkin bisa kalau untuk konteks itu. Ya nanti coba minggu depan saya ingin dapat gambaran itu ya, nanti setelah itu baru kita mulai mengerjakan modelnya lah itu. Supaya saya inginkan ya mungkin kalau yang ini kan kita nggak tergantung dengan ini kan data dari yang saya mungkin nggak terlalu itu. Jadi lebih ke sisi mana. Ya kan mungkin itu dulu untuk kita ya nanti ya nanti setelah itu kita mulai lah ya semoga sih nggak geser lagi gitu. Tapi memang ya resiko gitu kalau kita ingin yang paling enak kan riset abstrak gitu yang terikat apa tadi pada karena lagi trennya kan tadi yang mungkin kan kita coba regresi di GWR kan, untuk GWR di temporal kan bisa saja kita main di wilayah itu tidak tergantung. Tapi kalau ini kan kita ingin lihat ada kisah nyata yang berusaha kita coba ini kan kita bisa caranya spline di ini kan, itu kan lebih mainan di metode itu juga saya. Tapi kalau ini kita terlanjur masuk di wilayah yang memang startnya dari kita jadi real problemnya sebetulnya. Kalau yang startnya dari metodenya itu sebenarnya kita nggak terikat dengan ya apapun tadi banyak menggunakan data, tapi sebenarnya mau diganti pun nggak masalah itu karena tidak. Jadi kalau kita kan terlanjur matok yang breast cancer, kalau yang mutilasi itu yang limfoma ya itu ya sudah, jadi mau tidak mau kita harus berkutat di situ. Ini cuman beda dari sisi pendekatannya lah. Ya, mungkin cukup ya untuk Bu ini sementara itu ya. Oke ya. Ayo. Mungkin berikutnya Bu Diah dulu ya. Gimana Bu Diah ini perkembangan terkininya itu? Nggih, Pak. Matur nuwun. Saya ini mohon maaf izin share screen nggih, Pak nggih. Ya, enggak. Saya kan rencana kan tempo hari kan sudah diputuskan Pak Gunardi kalau saya withdraw yang di IAIN IJAM yang saya mayor terus itu Pak. Terus kita mau ke metode X ngaten nggih Pak, dengan ditambahi hybrid yang judul baru menika. Anu sewu sampun ketinggalan nggih Pak. Ya, ya sudah. Nggih. Rencana kan sebentar. Kalau Bu Diah sudah enggak LPDP enggak kan? Enggak, Pak. Saya kan dari Undip beasiswanya. Beasiswanya dari ininya, Undip. Beasiswanya. Oh, jadi enggak. Makanya tadi kalau saya ingat metode X tadi ingat tadi yang Bu Baby itu kalau untuk bisa dapat hadiah gitu. Tapi sudah habis ini ternyata saya. Nah, makanya kalau memang yang sudah itu ya kalau saya malah cari yang berbiaya rendah tapi yang penting untuk tapi yang memang ini targetnya kan harus nyari untuk lolos dulu kan, ada satu yang
yang harus ini, makanya apa? Makanya nanti untuk yang sarankan kalau dari saya sering meta judul kayak gini, jadi kalau bisa di kisahnya harus jelas awalnya apa sih, jadi kita harus yang jelas apa kasus ini saya kan sudah mungkin hanya ada di sini kan dibuat modern untuk time series heterosnya kan oke lah sudah dari Garja sendiri kan yang sangat heterosnya di sini, tapi di sini yang jadi ingin menggabungin antara apa SSA-nya dengan di Garja. Nah, nanti coba alurnya apakah memang di sini waktu menghibrid itu bisa smooth, ini kan harus dilihat. Jadi ya, kenapa sih SSA aja? Jadi ini pertama startnya dari SSA saja kayak apa sih kalau sebelum dihibridkan secara sendiri-sendiri mereka kenapa sih gitu. Pada saat dihibrid itu waktu menghibrid kan butuh jembatan kan, butuh benang merahnya itu kayak apa. Nah ini nanti coba diperlihatkan cukup tajam itu, saya nggak tahu nanti nah itu juga ini idenya siapa dulu itu tolong diperlihatkan dengan jelas ya. Jadi apa ini awalnya sudah ada juga yang mencoba menghibridkan mungkin SSA dengan apalah gitu, atau yang sisi guardnya dengan yang mana, karena supaya pada saat kita mau mulai fokus di model ini kan juga enak itu daripada kita kayak nggak apa, karena pada saat kan memang ya saya lihat trennya ini memang kita mau tidak mencoba menggabung-gabung itu, tapi harus pertama kan didetek dulu sisi kelemahan SSA itu apa, yang apa, dan memang kalau dihibridkan ada potensi jadi lebih baik enggak, ini juga sesuatu yang harus kita coba pertajam di situ. Kan secara konstruksi kan saya dengarkan kira-kira mudah nggak dihibridkan itu. Nah memang sebelum ditulis milih langsung otak-atik gadok tadi dulu, kita coba kerjakan dulu aja. Jadi kalau sumber datanya sudah ada, SSA kerjakan, guards modelnya kerjakan, terus bagaimana memproses menghibridnya di langkah. Nah ini sudah kelihatan belum mau dari mana itu start ini ya. Dan itu idenya siapa awal-awal yang mulai menghibridkan SSA? Mungkin yang pertama SSA-nya dihibridkan dengan apa aja dari pengalaman apa paper yang sudah di ini kan. Sebelumnya non sewu Pak, ini kan yang lama itu kan belum sempat saya withdraw, terus sudah ada surat dari IAENG jamnya, intinya tuh seperti bukan di remove tapi kalau belum memberikan revisi saya remove loh gitu. Terus saya kan nah itu makanya saya karena khawatir gini, ya kenapa lama? Ini kadang sekarang kan ada yang reviewer yang lihat apa sih sebenarnya kebaruanmu gitu. Sudah, karena dia sendiri belum tentu juga sebenarnya reviewer kan juga menguasai wilayahnya. Makanya saya kenapa mungkin lama sampai nggak diputusin, kadang sebenarnya saya nggak, mungkin makanya nih saya mulai ingin melihat di langkah mana sih yang ini kan kayak kita narik kan sebenarnya dari yang karena kelamaan nggak jelas-jelas itu ya. Jadi saya kan milih kalau nggak jelas-jelas saya milih memang pindah gitu, karena kadang reviewer belum tentu juga ya, kadang itu saya ngalamin kemarin ada reviewer kok cuma mintanya suruh disitasi katanya itu ngapain, karena sekarang di dunia ini kan lagi saya nggak tahu apakah seluruh dunia lagi terkena apa namanya euforia fokus atau apa, karena sistem kepangkatan atau sistem apa saya nggak tahu, jadi saya lihat kayaknya ramai sekali, jadi nawarin jadi reviewer juga rame gitu. Baru langsung dibrok dalam waktu 2 minggu suruh mengembalikan, kok ya cepet banget saya bilang. Ya ini harus ditolak. Jadi saya lihat kayaknya ada sesuatu di dunia internasional ini terkait urusan publikasi ini, karena loadnya kayaknya lagi tinggi sekali itu. Jadi makanya kalau kita lihat sudah dapat di situ ya mau tidak mau harus geser kalau memang, tapi bisa juga kita yang masih nggak jelas misalnya gitu. Makanya lebih baik saya ingin karena ini kejar-kejaran waktu ya, karena apa saya khawatir dengan yang pengalaman yang 2 ini kan aduh lama ini kayaknya memang satu juga saya hanya khawatir kita kehabisan waktu nggak terasa itu, karena cuman apa yang di sini mau dipakan, karena ya kita apapun
dari sisi waktu, makanya saya ingin lihat penajamannya di mana sih supaya kelihatan. Ini kan ya oke lah, ini kemarin sampai saya punya rencana kan ini digabungin ke bank ini. Memangnya melakukan hibrid itu mesti ya smooth itu kan. Dan memangnya menggabungkan A dengan B akan jadi lebih baik gitu. Itu juga suatu hal yang harus juga kita pikirkan itu. Ini karena kan kadang kita terinspirasi oleh ya yang sana mungkin beruntung kan bisa terbit itu. Tapi kadang bisa juga kan. Enggak lah, ini saya makanya agak penasaran aja karena ini kan kalau Bu, dia kan sedang saya target pokoknya harus ada satu publikasi dulu. Jadi apa kita coba nyari kebaruan yang nggak terlalu berat, wah, itu. Tapi lolos lah. Itu minimal untuk kayak istilahnya atlet itu kalau tanding sana sini nggak pernah juara-juara, minimal memang terasa lumayan apa. Oke, saya juga sama merasakan wah ini harus untuk syarat. Ya saya juga ngalamin lagi, wah ini dikejar syarat itu ya lumayan, jadi dilalah terus kadang kan kayak gitu. Udah di ini data. Saya ngelihat kalau sudah reviewernya kayaknya nggak rasional ya udah, memang kan nggak mungkin gitu. Walaupun ada boleh kita milih kayak kalau di metode suruh milih reviewer ingin siapa gitu. Tapi kan belum tentu itu dipenuhi kan itu, dan kita nggak tahu itu siapa yang review. Nah ini memang ini yang saya lihat di dunia yang menurut saya dunia agak misteri atau dunia agak gelap pada saat di urusan. Jadi bisa ya kalau kita tinggal kadang ada unsur apa bisa lah kalau beruntung mungkin di. Nah ini saya hanya apa melihat karena ini kan kita ngambil dari yang saya mau dipindah ke metode coba nanti mungkin kalau perlu tata ulang di penajaman dicoba di abangnya kita mau fokus ingin karena bisa juga ya kayak apa kalau kita nggak bisa menjelaskan ini ya karena dari aduh gak dapat itu kan. Kemarin tuh Bu Binita tuh malah menyarankan yang di IAENG IJAM biar aja Mbak gitu. Nanti kita yang metode X yang hybridnya aja lanjutan dari IAENG IJAM-nya gitu. Tapi IAENG IJAM-nya kan belum diterima nih Pak. Lah saya kan bingung menjelaskan kan saya lanjutan nih Pak. Jadi kalau lanjutan kan harus yang di refer ya harus yang sudah terbit tuh. Kalau belum masuk kita merefer sesuatu yang belum itu kan itu masih di kayak sesuatu yang masih di kantong kita kan. Belum di luar sana. Kalau kita mau penelitian saya yang sedang masih draft, wah kan nggak bisa kan kita mau mengatakan itu. Jadi karena alurnya kan harus jelas bahwa kita ngapain itu. Kadang kita sudah berbuat jelas saja bisa kelihatan nggak jelas karena mungkin salah menyampaikannya. Saya juga. Jadi kenapa sih kita membutuhkan itu hanya karena mungkin bahasa komunikasi tertulisnya kurang bagus ya bisa aja itu. Nah ini karena setiap ide maunya kan kita kenapa sih jadi kita punya ide itu gampangannya kan itu. Nah makanya nih karena targetnya yang saya seperti pokoknya ada satu tadi yang masih nggak dikejar supaya akhirnya bisa diterima itu. Karena kita nggak ingin target berapa kayak 5 jurnal atau apa, enggak lah kita mau apa satu dulu gitu. Nah maka saya inginkan apa gimana kita kejar bisa tembus itu dulu gitu. Sekali lagi karena ini tidak masalah waktu ya, jadi saya nggak tahu nanti kalau apa ya nanti kalau di Padang perlu mungkin nanti bikin ini aja lah apa cari waktu yang Bu Winita ada nanti yang menghandle dari ini nggak apa-apa nanti coba diatur untuk karena dengan siapa dengan Pak Nanang juga ya kemarin. Iya Pak. Masa saya udah karena ya kenapa saya kemarin aduh ini apa warisan tapi terus ada harus saya nambah ini lagi kayak kemarin saya juga yang ini juga sampai nambah gitu. Karena dalam rangka kayaknya sudah mulai agak di area ini agak mentok saya harus butuh kekuatan lain kan. Nah ini makanya mungkin kalau menurut saya gini kalau yang karena saya terus apa dari sikonya adalah mana sih yang kadang mau layak dulu di ini. Kalau yang sudah lama sekali itu kayaknya sudah ya waktunya kita harus berpindah kan. Kita nolak
dibolak-balik terus, nggak jelas, itu kan sebenarnya kayak menggantung gitu. Itu kan sekali, nggak cuma satu kayak gitu. Kenapa nggak withdraw aja, pindah lagi itu aja, kan itu sudah nggak untuk di dunia jurnal mereka juga, kalau nggak ada yang ngirim juga mereka juga, karena kan sudah bisnis sekarang kan. Maka punya jurnal banyak sekali itu. Dan kalau ditolak di masih grupnya itu, kayak misalnya ini kemarin saya ditolak disuruh pindah, kan begini kita ngalami itu, di ini disuruh pindah ke sana gitu. Itu biasanya jurnal-jurnal baru yang dia baru bikin dan belum pada hari yang harus JIB kan, kalau untuk syarat ini kan yang harus yang kalau nggak yang sebenarnya untuk SD katanya internasional loh, salah apa ya Mbak. Sebenarnya bisa agak lebih ringan, dan kalau yang naik pangkat kan harus yang JIB yang bereputasi ya. Nah, kan kita lihat kepentingan itu, karena ini bukan masalah riset dalam rangka untuk kepuasan batin itu, untuk memenuhi syarat di sekolah, kita kena aturan, mau tidak mau aturan itu dipenuhi dulu. Soal untuk kepuasan batin ya nanti setelah lolos satu paper, berarti secara aturan sudah aman kan. Nah, tinggal baru kita idealisme masuklah gitu, karena apapun kita terikat oleh peraturan itu yang bahwa harus ada. Nggih, Pak. Ya coba nanti kalau memang ya IAEN ijamnya berarti kan Bu Yunita menyarankannya IAEN ijamnya udah biar jalan dulu terus Mbak gitu. Kalau berarti ini tetap di withdraw aja nggih Pak nggih. Nah, kalau tadi sarannya suruh lanjutannya, yang lanjutannya itu apa enggak? Kalau saya ya, kalau punyanya cuma satu itu yang ini ya, kalau memang itu dicoba ditawarkan ke sana kemari sudah enggak, ini memang mungkin sudah baru harus malah bikin, karena targetnya kita nggak mau target 2, 3, 4, 5 enggak. Mau ngatain berarti saya withdraw aja. Target saya pokoknya satu dulu, jadi itu ya kalau memang satu sudah ditawarkan ke yang lain dulu. Kalau mau ditambahin tadi sudah ada ide tambahan itu, ya tambahkan aja. Kita targetnya satu dulu aja sudah selamat gitu kan. Kan ada yang kadang kita cukup dengan satu kan. Ya, karena untuk persyaratan ininya dulu gitu. Karena saya mengalami yang dahulu kan gitu, yang dua itu nyari satu aja susah banget itu kan. Ya jadi akan pusing kan. Ini saya kan juga lagi kebetulan sama-sama dari tempat jadi kan, jadi aduh ini jangan sampailah akhirnya ada, maka saya ingin agak lebih tanda petik, saya ingin ada, karena apapun saya sebagai pemerintah tanggung jawab untuk, kalau saya inginkan kan tetap untuk lulus. Ya jadi kalau di situ ijam udah nggak jelas apa ininya ya sudah. Kalau memang itu ya kenapa nggak dipindah? Kenapa harus setia ke si ijam gitu kan? Saya withdraw aja. Kecuali syaratnya UGM harus ijam lah baru itu. Kita mau tidak mau harus di situ. Toh syaratnya ada jurnal. Perhatikan syarat yang ini dulu ya, jadi bahwa jurnal internasional. Pokoknya saya inginkan semua bimbingan minimal satu dulu lah, itu biar tenang hidupnya kan. Saya juga walaupun nanti ya khawatirnya kan seperti kasus untuk naikkan pangkat kan, sudah dapat satu ternyata pada saat dibutuhkan sudah discontinue, itu digugurkan lagi lah, itu juga bahaya nanti. Kalau misalnya S3 juga, waduh sudah tahu-tahu yang kita kemarin terbit pada saat mau lulus ternyata sudah enggak jurnal internasional lagi, misalnya dianggap jurnal nasional, nah hanya pusing kan nanti. Makanya itu tidak berarti aman kan, karena sekarang status jurnal kan bisa berubah dengan cepat juga itu. Ini yang ijam ini Q4 Pak, jadinya ada kemungkinan melorot nih. Nah, saya enggak, sebenarnya yang bahaya sekarang bukan melorotnya tapi jadi discontinue itu. Karena discontinue kan dianggap sudah bukan jurnal internasional lagi. Itu yang mereka kan itu, karena yang berkuasa kan entah siapa itu. Jadi karena kalau sudah discontinue kan kita sebagai yang posisinya apa ya, tanda petik terjajah di situ ya harus mengikuti kan kita sudah tidak lihat lagi kualitas konten suatu jurnal, tapi yang penting status jurnalnya. Jadi kita salah masuk rumah ya itu rumah jelek ya, jadi kita dianggap jelek aja gitu sudah. Karena kita nggak akan melihat lagi konten itu. Pak.
konten sudah jadi seolah kayak nggak penting, yang penting kita bisa masuk di tempat yang baik, ya kita dianggap kurang baik, gitu aja. Nah ini ya, maka dalam konten ini ya kita harusnya jurnal yang cukup aman juga, moga-moga pada saatnya kita butuhkan tadi untuk syarat lulus, ya memang masih memenuhi syarat itu. Maka saya ingin, berarti kalau dari segi waktu punya berapa tahun ya masih ya? Ya? Saya semester 9, Pak. Nah, itu kan ya udah mau 5 tahun kan itu. 4,5 tahun saya. Iya, makanya saya inginkan ya sudah lah kalau bisa sih, karena mendekati 6 itu kayak jadi lumayan jadi bikin pening ya itu. Ya saya sudah panik sekali nih Pak. Nah, ya, karena apapun kan juga ini yang repot ya, sudah di stop, kita sudah kerja, itu waktu akan bergerak cepat sekali itu kalau sudah itu. Pak. Jadi maka kalau sudah masuk di situasi itu kita akan banyak. Ya oke ya, silakan ya, kalau apa nanti oke lah, karena apapun nanti kalau kita coba pindah ke jurnal aja, ambil nanti saya ingin lihat reviewer yang baru, dia komennya kayak apa, nanti kita baru mulailah dari situ kita selesaikan masalahnya itu apa sih sebenarnya, kenapa reviewer masih minta apa sih misalnya. Di situ. Jadi saya withdraw nggih Pak yang ijam, terus saya gabung jadi yang judul baru menika nggih, yang di processing, terus habis itu kalau belum berhasil processingnya baru di hybrid ngaten, yang judul barunya Pak isinya. Ya udah gitu aja, kalau ini kan terus cari jurnal yang kira-kira memang di dunia time series ya, biar ini dulu masuk situ. Kalau memang ini, tapi kalau tadi mau metode X, karena metode X ya oke lah bisa. Ya kalau sudah metode dulu ya nggak apa-apa, karena tadi saya pikir metode kan ada strategi kan, tapi kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa metode. Tapi kalau nanti berlama ya nggak apa-apa, langsung aja dikirim metode, nggak apa-apa kalau untuk lihat. Ini masih ada revisi dari Pak Nanang. Masih ada revisi dari Pak Nanang, belum selesai saya kerjakan Pak. Nanti kalau sudah selesai baru saya aturkan Pak Gun lagi nggih. Pak Nanang kan dulu menggantikan Bu Herni Pak. Iya. Saya kan Prof Banar dan Bu Herni. Makanya saya kemarin kan ini makanya saya terus waktu akhirnya hilang Bu Herni, saya jadi ya udah rasa kemarin dari karena kita kan jauh di sana kan, jadi nggak mungkin aktif, jadi maka saya inginkan kan ya udahlah segeralah ada satu pasti yang sudah dihasilkan di dulu kala itu, karena panjang kan sudah nggak nambahi problem dulu lah intinya. Kalau saya yang sudah ada itu gimana sih bisa diinikan dulu itu. Jadi karena kan nggak mungkin kan selama hampir 4 tahun belum ada hasil, karena itu yang saya itu. Tapi kalau kemarin revisinya karena saya inginkan reviewer yang cukup tegas apa sih sebenarnya yang dia mau itu enak itu. Tadi mungkin yang kan kelihatan dia apa sih yang dia mau itu gitu. Karena apapun ya di Pak itu kan juga mereka juga orang-orang yang sibuk kan. Nggih Pak. Ya oke ya itu ya untuk matur nuwun sangat Pak. Ya. Oke Mbak Seda. Oke, mungkin untuk berikutnya mungkin kalau Pak Hasan dengan Pak Andi mungkin cukup singkat aja, nggak apa. Oke Pak Hasan, mungkin di perkembangan terkini ya, karena baik Pak Gunardi. Saya izin share screen sebentar nih Pak Gunardi. Ya untuk banyak proposalnya kalau yang sekarang ya. Baik, izin menyampaikan kalau untuk proposal saya belum menambahkan sesuatu di sini, karena minggu lalu saya masih progres untuk membuat programnya seperti itu kan. Minggu lalu sudah disampaikan secara teori bisa seperti ini. Oh ya, yang kemarin tuh. Ini jadi lebih mau untuk ke publikasinya ya, mana ya, mau yang SIM dulu ya kemarin ya, baru saya mau yang. Nah ini Pak, saya kan ada 2 subbab ini kan. Yang pertama itu yang dengan pendekatan linear biasa yang kata Pak Danar out of the box seperti itu. Kemudian yang kedua sudah mengarah ke regresi survivalnya. Nah rencana saya yang SIM mungkin saya pakai yang linear, pendekatan linear dan kuadratik tersebut.
baru yang sudah ke arah survival nanti mungkin untuk ke arah jurnalnya seperti itu, Pak. Ya, oke, jadi mana sudah aman. Tapi sebenarnya sambil juga tetap menajamkan ini ya nanti yang terkait kalau ada perkembangan baru untuk tujuannya terutama karena mau untuk proposal kan ini oke lah, ini kan sudah kerja risetnya sebagai hasil sementara besok kan. Okay. Untuk ke proposal kan ada hasil sementara, dari situ dah hasil sementara sudah mulai kerja, saya akan arah kemana itu. Karena ya yang penting jangan sampai kehilangan arah seperti yang tadi dengan Bu Ita, yang mau kehilangan harus mengalahkan lagi. Karena kalau kita sudah di track itu barulah berproduksi itu enak itu. Kalau sebelum di track itu aduh berproduksi susah itu, bikin satu kayak susah. Ya saya merasakan kalau itu sudah nggak di tracknya itu memang jadi mau kerjakan ini yang memang kalau masih belum kompre kita inginnya masuk track dulu. Tapi ini moga-moga ini sebagai awalan kan nanti yang ininya maka memantapkan saya ingin targetnya kemana kan, kemarin masih saya kadang saranin macam-macam kan untuk kita akhirnya mana sih untuk yang track yang akan kita ambil. Yang penting untuk perjalanan selama 3 tahun, moga paling lama 4 tahun lah itu. Amin. Karena kan yang penting kan S3 kan di 3-4 tahun lah itu. Jadi nanti yang ini oke, tapi tetap juga nanti memang apakah ini tadi yang akan jadi ada perjalanan menu utamanya, karena kalau yang ini saya kan selalu dalam konteks modeling untuk persiapan kompre. Jadi, apakah saya siap kalau misalnya minggu depan untuk kompre misalnya itu. Nah, itu selalu kalau setiap mau ketemu saya ini yang mingguan. Ini kalau tiba Pak Hasan minggu depan saya. Karena ini kemarin ada yang sampai jadi dapat SP nggak sadar, maka saya inginkan jangan sampai tiba-tiba dapat SP itu. Ternyata jadi lupa itu. Jadi ternyata karena jadi akhirnya ya harus banyak hal yang ini kan. Nah, saya inginkan nggak sampai di SP gitu. Makanya harus time schedule-nya jelas bahwa kalau nggak salah, maka saya ingin jangan sampai SP berarti harus di awal semester 3 kan? Betul, Pak. Nah, berarti kan itu selalu persiapkan. Jadi kalau bisa misalnya sudah jadi, tapi tinggal nunggu hari H gitu kan. Nah, itu lebih bagus kan. Nah, saya inginnya proposal kalau sekarang udah jadi nggak apa-apa. Walaupun komprenya tetap harus nunggu hari H kan. Karena nggak boleh di bawah umur itu. Istilahnya kan. Prematur. Iya boleh nggak kalau sudah ingin coba ya udah. Tapi kalau lupa tadi kena SP kan. Ya jadi maka jangan lupa ini oke, risetnya tetap jalan. Mau mulai meng-create itu karena apapun ya kemarin saya minta untuk ke SIM, ke ini untuk sebagai hasil sementara. Oke, itu memang saya juga. Tapi yang juga tidak boleh dilupakan si proposalnya itu. Ya mungkin itu ya nanti ini sudah masuk komputasinya, sudah. Toh ini juga nggak boleh terbit dulu kan? Iya, belum, Pak. Nanti nggak diakui, serba prematur semua kan jadinya. Jadi ingin merasakan summit kayak apa, nanti kalau tahu-tahu diterima malah bingung. Iya, Pak, ini saya simpan gara-gara aturannya, semua produksi harus setelah kompre. Waduh, ini ya sudah. Jadi kayak riset terkendali oleh peraturan, ya udah lah. Karena khawatirnya dianggap prematur tadi kan. Ya oke, Pak, saya kira ini tapi nanti tetap pokoknya seolah-olah proposal selalu sudah jadi gitu. Jadi misalnya ini Pak sudah jadi itu, tapi kan belum boleh kompre kan, berarti masih ada kemungkinan berubah kan. Iya betul. Nah itu, tapi daripada masih lama Pak, masih 1 semester, nah nanti aja Pak diselesaikannya, nah itu lebih berbahaya. Iya, atau setelah dapat SP harus saya dorong supaya Mbak dibuat cepet-cepetan kan, karena setelah kena batas akhir kan itu jadi enggak. Ya oke, moga jadi selalu kerja dua ya, jadi baik Pak. Proposal sama risetnya kayak yang disertasi tadi yang sudah kompre ya kerja dua, disertasinya sama hasil ini wah kayaknya kok masih tipis belum layak kan, ujian hasilnya baru sedikit ya, berarti kan di disertasi memang masih sedikit kan, ya mau tidak mau ya kita harus nambah kan ya. Baik Pak. Ya oke, saya kira sudah cukup untuk terima kasih Pak Gunardi. Ya, terima kasih Pak. Oke, seperti yang minggu lalu disarankan sama Pak Gunardi bahwa saya
ngoprek data BPJS, tapi ternyata begitu saya udah dapat banyak itu Pak datanya. Tapi ternyata dapatnya caranya gimana lah ini? Bu Yunita bisa tanya Pak Mandi dapatnya gimana? Dapat data BPJS? Oh iya, masuk ke web data.bpjs.go.id, kemudian buat akun. Setelah buat akun itu nanti diverifikasi, setelah verifikasi ke email bisa langsung akses data, tinggal dipilih aja. Terus nanti ada ini Pak, surat pernyataan. Surat pernyataan itu ditandatangani di atas materai begitu, nanti diupload. Udah. Oh, udah bisa nanti ya ini ya. Ternyata malah Pak Menteri juga sudah dapat akses BPJS itu. Iya, ini kalau inginnya ya. Ini Pak, ini udah nyoba tinggal buat suratnya ini. Oke, ya sudah, berarti minggu depan sudah jadi itu. Sudah bisa main-main. Kelihatan enggak Pak ini Pak? Iya. Nah, ini datanya untuk survivalnya itu ada di FKL-nya 14 ini. Karena ada statusnya, status pulang atau enggak gitu ya. Kalau saya lihat ini sembuh, ini rawat, ini pulang, ini wafat gitu-gitu, ada 5 status dia. Oh, ada berarti kalau untuk survivalnya ada. Tapi memang yang nggak ada itu ininya kan Pak, covariatnya. Covariat misalkan kayak ini kan data misalkan diabetes mellitus. Nah, covariatnya itu nggak dimasukkan oleh BPJS di sini. Jadi lebih kepada vaskesnya dia. Gitu. Yang vaskes jenis berapanya gitu-gitu yang masuk ke sini. Bisa nggak kita minta tambahan misalnya? Minta nambah yang sudah didapat, kita minta nambah apa misalnya kita ingin sesuatu masih boleh nambah. Nggak bisa kayaknya Pak, karena itu sendiri sebetulnya di random sama mereka Pak. Jadi saya nyoba kemarin waktu sama Pak Danar, di waktu yang sama saya minta dalam rentang waktu yang nggak jauh, saya minta sekali lagi, itu dikasih datanya beda lagi. Jadi begitu kita itu submit minta, itu langsung masuk ke email otomatis Pak, nggak nunggu berhari-hari kok, paling berapa detik gitu. Jadi kayaknya mereka memang udah menyiapkan sampel data banyak gitu yang sudah di sampling di sana. Begitu ada orang minta nanti sistemnya langsung ngirim-ngirim gitu. Jadi setiap yang ya mungkin nanti gini, berubah-ubah. Kalau bisa yang saya ingin lihat kayak summary-nya kayak apa sih data yang bisa diperoleh, ada, karena Pak. kaitannya dengan ke join model nanti kalau bisa di buku sampel jadi minimal. Oh, nah ini ada, nah ya buku gitu. Penjelasannya itu ada data sampelnya ini kan. Ya udah malah besok mungkin ini aja coba. Saya ingin sekalian saya ingin lihat BPJS kayak apa itu. Coba di apa? Nanti saya kirim diringkas. Pak. Bisa apa? Enggak, diringkas supaya agak lebih mudah untuk dilihat itu. Ini kan masih berapa halaman kan, tetap banyak halaman kan ini. Banyak ini Pak. Nanti kalau saya baca itu ya lama nanti. Nah, nanti saya ringkas Pak. Oke. Terutama kalau yang Pak Menteri atas kepentingannya Pak Menteri sendiri kan yang untuk urusan join model itu. Jadi apa yang kurang itu misalnya? Yang saya dapat kendalanya satu, dia longitudinalnya nggak ada Pak. Jadi pesertanya ini memang benar-benar random per individu, tapi dia nggak per gitu. Nah ini yang makanya berarti nggak bisa main untuk long term-nya itu kan. Jadi nggak bisa. Berarti nanti gini, mungkin ya memang mau tidak mau harusnya akses yang tidak yang ini. Mungkin dapat jalur lain berarti. Iya betul. Karena yang kita butuhkan nanti kita bisa jelaskan aja. Kalau perlu datang ke ya nanti kita cari coba orang yang memang harapan saya kemarin saya ada kenalan di sana tapi kok ya udah pindah. Karena perlu itu kita kalau memang main waktu kan harus orang pasien itu diamati terus gitu. Nah yang padahal saya butuhkan juga yang juga hampir sama itu. Longitudinal tapi tidak hanya dari sisi tim ini tapi juga dari sisi pengeluaran finansialnya itu. Iya. Sebenarnya di BPJS ada itu. Cuman selama ini cuma dikasih tadi kan. Berarti sampel berarti kan ganti orang berarti kan kemungkinannya. Ganti orang terus Pak. Nah itu kan ya nggak bisa kita mau nge-track. Nah itu nge-track ke orang yang sama kan nggak bisa sudah. Nah itu yang memang mau coba diakses di jalur lain mungkin nanti coba saya tanya. Ada sih kawan saya di BPJS yang mungkin nanti bisa saya kontak. Itu yang pertama Pak terkait dengan datanya. Jadi belum saya masukkan ke dalam join model programnya. Untuk yang kedua itu kemarin udah diskusi sama Bu Pepi, udah berhasil memasukkan gambar ke overlipnya ya, yang template. Nah, ya itu supaya paling memisah Pak nanti. Kalau pas mengupload itu terpisah ternyata antara konten sama gambarnya. Tapi itu mulai saya garap. Ada beberapa masukan juga dari Pak Danar yang nanti saya coba kompilasi. Sejauh itu aja sih Pak.
Ya, oke, saya kira yang penting ada perkembangan lah itu nanti. Tadi data sudah ada jadwal pun belum seperti yang diinginkan misalnya kayak tadi kan. Terus nanti kita cari cara lagi kan untuk terus juga teknis untuk penulisannya itu. Pokoknya saya harapkan selalu kita punya draft final itu seolah-olah gitu. Kalau yang Pak Pati sama Pak Hasan kan final proposal kompre. Ya, final versi hari ini kan. Kalau seandainya minggu depan ujian bisa enggak gitu kan. Yang disertasi juga sama kan. Soalnya saya ini Pak sampai per hari ini sudah layak belum saya mau diajukan penilaian misalnya tuh kan. Ya kan nanti tergantung saya kan enggak, cukup maju gitu kan. Nah, kalau disertasi itu anytime bisa maju. Tapi kalau kompre harus nunggu semester 3 awal. Tapi jangan lupa itu aja jadi bedanya itu. Tapi kalau yang disertasi sebenarnya ini seandainya siapa ini besok minggu depan saya submit bisa enggak? Wah ternyata enggak bisa. Syarat administrasi belum terpenuhi. Terus yang kedua, saya lihat kontennya menurut saya belum cukup. Ini jadi enggak jadi ya. Tapi kan final versi si mahasiswa itu perlu gitu. Jadi selalu memfinalkan diri itu. Jadi selalu merasa bahwa saya akan sudah siap selesai itu. Nah, tim promotor kan yang akan melihat perlu nambah ini. Nah ya sudah berarti kerja lagi kan. Ya. Siapa? Selalulah merasa bahwa kita memang si mahasiswa bahwa saya ingin selesai gitu. Maka bagaimana caranya supaya karena kalau sudah kompre kan boleh. Tapi katanya paling cepat tidak boleh di bawah 2 tahun kayaknya. 3 tahun aja pusing kok urusan. Kecuali yang S3 yang versi apa itu yang bisa 1 tahun itu dulu. Ya oke ya nanti silakan tetap yang sambil jalan yang lain tapi yang di finishing ya tetap kelihatan sudah kayak siap gitu lah. Gitu. Oke Pak. Ya oke terima kasih saya kira udah cukup untuk hari ini. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Oke, teman. Ya oke ya saya tutup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk.